Oke, teman-teman semua, sudah 26 orang yang hadir. Kita mulai ya. Nanti yang belum hadir, harapannya nanti bisa menyimak di rekaman yang akan di-upload selanjutnya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman. Terima kasih sudah menjawab salamnya. Sebelum kita mulai, 26 teman-teman dari komunitas yang bersinggungan dengan saya. Sebelum tadi dimulai, saya ada masuk WA dari keluarga besar kita di sini, namanya Dena. Dena bapaknya baru meninggal, tapi dia masih ingin untuk bergabung dengan kegiatan berbagi dari sharing dari saya. Nah, maka sebelum mulai, Dena merupakan yang termasuk saya bimbing juga, maka keluarga besar dari yang mengenal saya di sini ya. Maka kita berdoa dulu ya, kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita doakan agar amal ibadah dari Bapak Dena diterima oleh Sang Maha Pencipta, kemudian di alam kubur diberikan kemudahan, berikan cahaya untuk kondisi yang selanjutnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Masih teman-teman sudah mendoakan almarhum dari bapaknya Dena ya. Nah, selanjutnya doakan menjadi lancar ya. Presentasi hari ini cukup ada hambatan-hambatan yang terjadi di malam hari ini, tapi kita akan komitmen. Hari ini kita akan membahas bagaimana untuk mengoptimalkan dari potensi dari manusia. Itu kan menjadi komitmen saya ya. Ntar saya di pin. Nah, ketika teman-teman kita semua berbicara tentang potensi, kita berbicara tentang kecerdasan, tampaknya di sana ya. Sebaliknya dulu, saya akan berbicara sebaliknya bahwa di masyarakat kita tuh seringkali ada istilah ataupun orang-orang yang menyebut dia bodoh, orang ini bodoh. Orang bodoh di mana-mana kan gitu. Ibaratnya kalau kita lihat meme dari Buzz Lightyear dan Woody di sini di film Toy Story. Poinnya apa? Ada orang-orang yang sepakat bahwa ada orang-orang yang kategorikan bodoh di masyarakatnya. Hanya saja kalau saya kurang sepakat. Bagi saya, kecerdasan orang itu berbeda. Poinnya itu, kecerdasan orang itu berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas. Misalnya nih, kalau bodoh dikategorikan ya sama kamus, kita cari sebuah persepsi kesamaan. Bodoh itu apa? Kalau kata kamus, nggak punya pengetahuan. Misalnya kita lihat ya. Bisa tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat. Dalam hal ini terutama saya tekankan adalah tidak punya pengetahuan. Karena itu bisa jadi orang menyebutkan seolah-olah bodoh di dalam suatu bidang. Ke dalam suatu orang ini bodoh. Tapi menjadi menggeneralisir, dia nggak bisa suatu hal, tapi dia sebutnya dapat cap ataupun label bodohnya itu bisa jadi seumur hidup. Nah, ini yang berbahaya. Karena bagi saya, teman-teman semua, bahwa semua manusia diciptakan dengan kelebihannya masing-masing, maka setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Itu yang saya garis bawahi di pertemuan ini. Maka dalam kecerdasan yang masing-masing inilah, saya harap teman-teman nanti bisa lebih mengeksplor, bisa lebih menggali, sehingga bisa lebih ditekuni. Mulai muncul gitu, yang belum dimunculkannya. Beberapa menyebutkan kata cerdas, bersepakat, ada yang menyebut juga pintar. Gitu. Karena pintar kalau kita sepakati bahwa itu adalah cakap. Gitu. Cakap itu bukan berarti kaset, bukan berarti ganteng ya. Cakap itu maksudnya mempunyai kemampuan. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan dari kecerdasan, dari kepintarannya. Ya jelas, sebelum kita ke sana, sekali lagi kita sepakati, adanya beberapa yang salah kaprah tentang pintar.
di depan Anda, saya memperlihatkan sebuah data yang saya dapatkan, yang dipercaya, yang saya juga percaya bahwa ini merupakan zaman dahulu ada raport yang nilainya demikian. Jadi kalau teman-teman lihat, ini tuh nilainya tuh ada 5 ya, ada 3, ada 5, ada 6, 4, 6, 5, dan 4. Kan di sana. Ada nilai-nilai di sana. Nah, kan jadi, oh ini nilai siapa? Nilai rata-ratanya ada yang kecil sampai 3 bahkan. Range-nya memang itu menjadi perdebatan. Ketika ini mau ditelusuri sumbernya, ada yang mengatakan bahwa range-nya itu antara 0 sampai 10, tapi juga ada yang mengatakan bahwa enggak, range-nya itu 0 sampai 6. Poin dari saya adalah betapapun range angkanya, di sini itu membuktikan bahwa orang ini tidak bisa cerdas, tidak bisa pintar, tidak bisa optimal dalam seluruh bidang. Oke, disepakati di sana. Dan menariknya, tahukah rapor siapakah ini? Rapor siapakah ini? Namanya ada yang nge? Ada nama yang kebaca nggak, teman-teman? Di rapor Albert. ini. Albert. Albert Einstein. Yes. Orang yang disebut dinobatkan gitu, orang luar biasa di dunia ini. Ternyata ada sebuah sisi gitu. Beliau juga bisa jadi nggak bisa sebuah hal poinnya gitu, nggak bisa jadi sebuah hal. Makanya ada quotes yang saya bawa dan saya harapannya, kan saya nggak tahu juga ya beliau pernah benar mengatakan ini, tapi yang beliau katakan di quotes ini saya amini bahwa imagination is more important than knowledge, kan gitu. Kenapa ada imajinasi itu lebih penting daripada knowledge? Knowledge dalam hal ini yang saya terjemahkan menjadi hafalan gitu. Untuk menjadi seorang penemu, orang yang bisa berkreasi di Albert Einstein ini menjadi penting gitu ya, untuk mempunyai waktu yang luang untuk berinovasi. Karena apabila kegiatan seharinya disibukkan dengan hafalan saja gitu ya, maka bagaimana si otak ini bisa berkembang gitu ya. Maka itu yang penting untuk ditekankan di sini Albert Einstein ini. Oke. Nah, di sini lalu kita kemukakan, lalu saya munculkan. Saya nggak ngeh ini siapa nama profesornya ini. Tapi poin di sini adalah profesor ini memiliki atau punya tantangan. Profesor ini punya tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah, kata profesor ini, oke, beri saya ada pemuda, ada pemudi gitu ya. Yang dianggap bodoh. Kasih saya. Akhirnya akhirnya ditemukan gitu ya, ada remaja gitu, ada anak yang dilabelkan sebagai yang bodoh itu tadi. Kemudian ternyata dididik oleh beliau, si anak-anak ini berhasil menemukan apa yang menjadi kekuatannya. Sehingga yang saya ingat salah satunya memenangkan Olimpiade Matematik gitu, pada saat pembuktian dari beliau membuktikan bahwa lagi-lagi manusia tak ada yang diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang bodoh. Makanya Tuhan berjanji atau mempunyai ikrar bahwa, kan Tuhan tuh bilang bahwa aku menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Di sini kan sebaik-baiknya itu versi Tuhan. Versi Tuhan loh, sebaik-baiknya kan. Artinya bukan sebaik-baiknya level manusia yang kemungkinan ada cacat versi manusia kan gitu. Jadi sebaiknya pasti ada hal yang tersembunyi dalam manusia. Makanya seringkali teman-teman, bila Anda murid di sebuah sekolah, mahasiswa dan sebagainya dicap bengal dan sebagainya, saya begitu yakin di balik itu ada suatu hal yang bisa diolah, yang sehingga bisa dikembangkan. Selama manusia ini mau untuk berkembang, kan syaratnya itu. Karena siapapun nggak akan bisa menggerakkan. Even Mario Teguh sebutlah ya, Mario Teguh nggak bisa maksa orang untuk mau berubah kalau orang itu nggak mau untuk berubah. Kemudian saya di sini mengemukakan. Jadi secara sederhana kalau kata beliau itu, kata profesor ini, kriteria pintar itu ada 3 setidaknya. Ada yang disebut psikoafektif, psikomotorik, kognitif. Poinnya apa? Ada orang-orang yang pintar dengan unsur etika atau nilai-nilai. Ada orang-orang yang pintar dalam hal
memenuhi unsur estetika di sebuah karya, gitu. Jadi lebih ke pergerakannya. Gitu. Ada juga yang kognitif. Kognitif itu tentang logikanya, akademisnya. Orang-orang biasa di sekolahnya punya nilai akademis yang tinggi. Sehingga kan kriteria pintar ini banyak. Kriteria ini banyak. Maka ketika orang menyebut ada sebuah diksi, sebuah pemilihan kata menjadi pintar, maka paradigma gitu itu sebuah pola pikir, sebuah sudut pandang gitu maksud saya. Pintarnya di mana nih? Atau cerdasnya di mana? Jadi teman-teman kalau ngobrol itu orang ini bukan cerdas tapi pintar ya. Tinggal disepakati aja maksudnya. Sudut pandang pintar atau cerdasnya di mana? Sebut bodohnya itu karena apa? Saat kita menyebut atau mengukur sudut pandang kepintaran dari tes IQ, hal yang menariknya teman-teman, IQ ini misalnya teman-teman tes IQ ya. Rata-rata kan kalau kata survei gini ya, rata-rata ada di 100 berapa? 20-an misalnya. Maka kan oke, di atas rata-rata. Dan situ ya tinggi, jenius, sampai ada yang prodigi disilakan. Hal yang menarik lagi, ternyata apakah IQ bisa menjamin dari kesuksesan kelangsungan hidup manusia? Misalnya apabila IQ itu menjadi standar orang pintar, menjadi standar potensi orang. Ternyata jawabannya enggak. Saya mau ngasih fakta tentang ada orang namanya William James Siddick. Saya bacain aja di sini. William James Siddick was a wonderkind, extraordinary, gift an astounding IQ, estimated between 250 and 300 kan gitu. Jadi bisa sampai 300. Umur 6 tahun gitu. Umur 6 tahun dia udah ke sekolah gitu ya. Dan dalam 7 bulan dia lulus. Siddick ini dan bahkan masuk ke Harvard di usia 11. Dan dalam usia segitu beliau menguasai lebih dari 40 bahasa. Namun apa yang terjadi setelah itu? Ternyata teman-teman, yang terjadi setelah itu adalah apabila teman-teman mengkaji biografi tentang James Siddick ini, James Siddick dewasa atau misalnya menghabiskan masa tuanya menjadi tunawisma, orang yang tak ada tempat tinggal tetap, dia pindah-pindah jalan tempat tinggalnya, tidak ada penghasilan dan seterusnya. Nah, kan pertanyaannya kenapa orang yang seandainya IQ menjadi landasan orang menjadi potensi ataupun pintar, cerdas, hebat, lalu mengapa ada orang-orang yang ber-IQ tinggi, saya ngambil contoh James Siddick, tapi hidupnya tidak demikian. Ternyata ya itu dia, teman-teman. Dalam kehidupan, pertama dalam hal ini IQ bukan adalah satu hal, satu hal saja. Maka dalam pengembangannya gitu ya, ternyata tidak hanya dalam bidang intelektual atau akademis, secara emosional harus stabil. Kalau dalam kasus James Siddick ini, teman-teman, James Siddick ini diarahkan oleh orang tuanya, seingat saya oleh keluarganya, untuk mengikuti perkuliahan. Kan usia 11 tuh udah mulai kuliah kan ya, James Siddick ini. Anak usia 11 tahun gabung sama yang udah kuliahan dalam usia yang seharusnya. Jadi saya ada pembayangan gitu ya, adanya keengganan atau misalnya adanya proses adaptasi yang sangat butuh dilakukan antara umur 11 tahun untuk dengan yang udah lebih dewasa. Gitu. Dan bisa jadi dalam hal itu dia tidak punya support dari siapapun. Dan yang menariknya di usia yang tidak jauh dari sana, Siddick juga menjadi dosen, menjadi ngajar karena dianggap begitu luar biasa secara akademis. Tapi mentalnya nggak siap, mentalnya belum siap dengan beberapa hal yang luar biasa itu. Maka apa persepsi saya untuk menjadi kita kembali ke bahasan kita, bagaimana gitu untuk mendeteksi si potensi ini, bagaimana untuk mendeteksi dari kepintaran ini. Nah, sebelum deteksinya, yang ingin saya jelaskan bahwa teman-teman semua, ketika kita bagaimana mendeteksi potensi ya, yang kita pahami dulu potensi manusia ini banyak. Saya pengen ngambil sudut pandang pada malam ini mengenai potensi dari namanya Howard Gardner. Teman-teman semua, Howard Gardner punya teori namanya multiple intelligence. Oke, namanya multiple intelligence. Multiple intelligence ini adalah mengenai konsep mengenai kecerdasan majemuk.
mengenai kecerdasan majemuk. Mengenai kecerdasan majemuk. Dalam penjelasan majemuk ini ada beberapa kecerdasan, misalnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9. Kecerdasan majemuk si Howard Gardner ini pada awalnya 7. Kemudian naik jadi 8 dan jadi 9. Dan saya yakin di kemudian hari bisa jadi kecerdasan majemuk dari Howard Gardner ini lebih banyak. Nah, ketika orang sudah tahu gitu ya apa yang menjadi kecerdasan majemuknya, tinggal dirawat. Sekali lagi ketika kita fokus kepada bagaimana judulnya, bagaimana mengenali potensinya, maka yang dikenali saya tuh tebelnya di mana. Teman-teman, saya yakin semua orang punya bagian dari kecerdasan yang dihitung. Jadi semua orang tuh punya patahan-patahan, tapi ntar ada yang dominan. Ada yang dominan, ada yang lebih dominan. Ada yang dominan. Oke, kita maju dulu ya. Bagaimana kalau kita salah mengasah? Kan pertanyaan nih gitu. Bagaimana kalau kita salah mengasah? Ini seperti teman-teman yang seandainya pernah masuk di kuliah saya, di kuliah Pancasila Kewarganegaraan, pernah mendapatkan bagian dari materi ini. Ini adalah sekolah para binatang. Di sekolah para binatang ini, kepala sekolahnya adalah manusia. Kepala sekolahnya ada manusia. Lalu kepala sekolahnya kan bilang gini, untuk seleksi yang adil, maka semua Anda, para hewan-hewan, Anda, para hewan-hewan, harus meraih ujian yang sama. Ujiannya apa? Itu panjat pohonnya. Kan gitu, panjat pohonnya. Ujiannya sama. Nah, pertanyaannya adalah, ketika untuk manjat pohon, jelas yang akan menjadi unggul adalah monyet. Bagaimana ketika gajah dipaksa untuk manjat pohon? Maka yang terjadi apa? Yang terjadi bukan pohonnya dipanjat, tapi bisa jadi pohonnya yang runtuh. Tapi karena si gajah ini pengen lulus dengan arahan dari kepala sekolah yang manusia ini, dia akan berusaha manjatin semua pohon dan semua pohon dirubuhkan. Sebanyak itu pun, si gajah gitu bisa jadi melupakan potensi unggul dari kekuatan karena disibuk berusaha belajar untuk manjat. Makanya pada sebuah konsep dikatakan ini adalah mirip potret pendidikan dari kita. Karena pendidikan kita menyeragamkan semua muridnya, seolah-olah murid harus bisa semua, tapi yang menariknya apakah guru bisa semua, ahli semua? Kan tidak demikian jawabannya. Ada guru yang hanya dominan misalnya di mata kuliah tertentu, di mata pelajaran tertentu, sedangkan ketika sekolah, di potret pendidikan kita, murid harus menguasai, harus lulus dari yang banyak. Makanya bila ada orang tua yang konsul ke saya, apabila konsul dan saya berhasil memberikan saran bahwa saya sarankan bahwa orang tuanya memberikan kursus, memberikan pelatihan, memberikan les kepada anak yang dominan di bidangnya. Seandainya unggul di bidang musik, di sana. Jadi untuk bagian-bagian yang nilai yang lain, saya bilang ya tanda kutip asalkan lulus aja, Bu. Karena kalaupun kita maksa nilai yang rata-rata ini mau naiknya seberapa banyak sih? Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Jadi kalau si ikan ini suruh dinilai berdasar kemampuannya buat manjat pohon, ya jelas seumur hidup dia akan percaya bahwa saya bodoh karena dia belum diarahkan kepada potensi apa yang dia mampu, pada potensinya apa yang dia mampu. Oke. Saya mengambil contoh. Di depan sini, di depan layar Anda, ada pemain sepak bola namanya Michael Owen. Orang Anda yang gemar Liverpool, dulu Newcastle, timnas Inggris familiar dengan. Lalu yang kedua, di sini ada Michael Dell. Laptop biasanya kan situ. Ada tulisannya dia. Nah, yang ketiga, ini adalah Michael Bay. Anda yang gemar nonton film Transformer, familiar dengan beliau mungkin. Film Transformer. Nah, persamaan dari tiga orang ini namanya adalah Michael.
yang ingin saya tekankan adalah namanya sama, Michael, tapi way of life-nya berbeda, tetapi jalan hidupnya berbeda. Semua ada potensinya dan mengembangkan di sini. Dikenali potensinya di sana. Dikenali potensinya. Oke. Yang satu Michael Owen sebagai pemain sepak bola yang kuat apa di sini kinestetiknya, misalnya kan gitu. Kinestetiknya tinggi. Michael Dean dan Michael Bay bisa jadi dalam kecerdasan majemuk yang tingginya apa? Yang tingginya visual spasialnya. Gitu. Hanya saja visual spasial yang satu kemana, arah yang satu kemana, karena luas visual spasial itu. Visual spasial itu luas. Lalu yang merupakan di sini dari kita kembali ke teorinya Howard Gardner. Nanti saya akan mengeluarkan yang sudut pandang dari Pak Munif Khatib ya. Tapi sebelum itu, oke, sekarang kita udah tahu, kita udah paham bahwa kecerdasan itu banyak. Kecerdasan itu banyak. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk mengenali potensi apa yang unggul di kita? Secara sederhana, kalau kita mau merujut atau mau berusaha sedikit ya, jadi tidak ikutan tes analisa ya. Anda dikenalkan kepada seluruh banyak kegiatan. Jadi misalnya kalau saya mau melacak kecerdasan majemuk contoh dari anak saya, maka saya akan mengenalkan semua kegiatan yang bisa dia lakukan. Dari kecil saya perlihatkan buku-buku tentang profesi. Misalnya, profesi di dunia ini ada apa saja. Nanti dia akan berusaha, setelah mengenali, dia akan melihat dan berusaha mencoba, mengetahui kan gitu ya. Explore kan gitu. Nanti, ada yang bertahan. Ada yang bertahan. Jadi udah mencoba yang lain, dia bakal balik lagi ke sini. Dia coba, dia bakal kuat. Ada yang bertahan, dan ada yang menjadi unggul. Ada yang menjadi unggul. Jadi teman-teman, ketika kita mau menguatkan si potensi kita, ada sebuah rumus yang saya ambil dari Ayah Edi. Rumusnya adalah HTEM. HTEM. H-nya adalah happiness. Pertama yang dilakukan, siogyanya adalah happiness. Yang kegiatan pekerjaan yang membuat kita bahagia pekerjaan. T, totalitas. Orang yang mengerjakan dengan bahagia, dia akan jadi total. Setelah menjadi totalitas, dia akan menjadi expertise, dia akan menjadi ahli di bidang itu. Di bidang ahli. Ketika dia menjadi ahli, dia akan mendapatkan uang dari sana. Dan di sana dia akan menjalani kehidupan. Oke. Bahayanya adalah ketika orang memilih pekerjaan ataupun pendidikan yang dia inginkan, orang orientasinya pertama adalah uang, dan uang dulu. Sehingga di sana bisa jadi karena ada terpaksa untuk mendapatkan uang, sehingga paradigma atau prinsip yang keluar, cari uang tuh susah ya. Kan hati-hati jadi doa lagi kan kalau bilang gitu. Seperti yang kita bahas minggu lalu. Itu yang minggu hari ini sudah ikutan bersama saya. Tapi belum ikut yang dulu, nanti simak rekaman nih, ada di YouTube saya. Diikutin. Jadi bagian dari doa Anda, hati-hati. Hidup tuh capek ya, kan gitu. Kenapa hidupnya menjadi capek? Kenapa cari uangnya menjadi seolah begitu berat? Karena kehidupannya tidak menyenangkan. Gitu. Kehidupannya nggak pernah disyukurin. Makanya disarankannya jadi happy, totalitas, gitu ya. Expertise ahli di sana dapatkan uang. Lalu mungkin timbul pertanyaan, aduh gimana dong? Sekarang saya mungkin dalam kerjaan, dalam profesi yang membuat saya nggak nyaman. Mungkin pilihan kedua sih. Jawaban saya nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Karena bisa jadi kalau profesi yang sekarang Anda jalani, pekerjaan yang Anda jalani, menghasilkan gitu ya, ada uang. Nanti kan si uangnya bisa dikasih alokasi untuk Anda menekuni apa yang menjadi panggilan jiwa Anda. Sehingga mungkin sedikit-sedikit bisa beralih. Nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Nanti saya singkat lihat ke sini ya. Nah, sini. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lebih jelas ya, yang lebih jelas. Jadi saya mau ngasih lihat ini. Teman-teman ada yang di mana coba aja dikenali. Coba dikenalin, misalnya diri Anda, diresapi. Kegiatan mana yang bisa jadi lebih banyak Anda habiskan waktunya. Dari kecil sampai sekarang. Kalau nggak ngeh, coba ngeh-ngehkan ya. Dikaji lagi. Apakah Anda lebih senang hal-hal yang berkaitan dengan hal yang presentasi dan seterusnya,
Saya mau buka satu-satu. Saya mau buka satu-satu ya. Nah, teman-teman, seandainya Anda ada yang cerdasnya di logis matematik, ini persepsinya dari Pak Munifatih. Jadi itu biasanya itu karakternya itu bisa dilihat di kolom yang kedua, itu tuh ada karakternya orang-orang yang dominan di logis matematik. Ya. Nanti secara sederhana nanti secara ada definisinya, ahlinya apa, mengukur, mempertimbangkan proposisi, hipotesis dan selanjutnya. Ada karakternya di sana, ada karakternya. Ini orang-orang yang memiliki kemampuan logis matematik. Oke. Sebentar, saya kita lanjutkan. Oke. Lalu ini logis matematik ya, logis matematik. Nah, selanjutnya, apalagi yang mungkin ada? Mungkin Anda bisa lihat sini ya, ini ada ciri-ciri dari Anda nggak di sini? Lalu yang kedua, ada yang linguistiknya yang tebal, Emang karakter linguistik itu gimana? Coba lihat ciri-cirinya di sini. Ciri-cirinya di sini. Secara saya nanti Anda bisa menyimak ya, kolom yang kedua aja dulu, kolom yang kedua. Jadi secara definisi, orang yang linguistik itu punya kemampuan berpikir bentuk kata-kata pakai bahasa untuk ekspresi dan menghargai makna yang kompleksnya itu lebih luas, lebih mahir. Oke. Kita masuk. Yang ketiga, ada yang picture smart, misalnya visual spasial disebut. Hal apa? Spasial visual. Contohnya ini. Eksplorasi imajinasinya tinggi. Eksplorasi imajinasinya tinggi. Oke. Apalagi visual spasial. Ada yang body smart, ini kinestetik. Body smart itu kayak yang si Michael Owen tadi. Jadi belajar gitu ya. Cepat banget kalau dengan bergerak. Pakai bergerak. Apalagi di sini? Musik smart. Musik ini tidak selalu menjadi musisi ya dalam artian. Karena bagian dari musik itu banyak, bagian apanya gitu, bagian dari apa? Bisa jadi membuat alat musiknya dan banyak hal. Musik. Ini yang musik. People smart ini di dalam konsep kecerdasan majemuk biasa dikatakan orang-orang yang interpersonal. Jadi interpersonal. Gimana karakternya interpersonal ini? Saya bacakan secara singkat bahwa secara definisi dia punya kemampuan memahami interaksi sama orang lain secara efektif. Interpersonal. Kita lanjut. Self smart, intrapersonal. Ini intrapersonal. Kalau tadi inter, kalau yang self smart itu intrapersonal. Nilai-nilainya lebih tinggi. Intrapersonal. Oke. Naturalis yang selanjutnya. Oke. Kecerdasan berhubungan dengan flora, fauna, keindahan. Naturalis. Oke. Ada satu hal yang belum masuk di sini, ada eksistensial tentang kesiapan menghadapi kematian. Nah, saya ngasih contoh, teman-teman sekali yang di online. Inilah foto saya tahun berapa ini? Ini kayaknya tahun saya nggak tahun berapa. Tapi pada poinnya, saya pernah pada suatu fase saya melatih karate. Hal yang menarik di sini yang saya pengen share ke Anda adalah saya bisa atau punya hak membuka dojo itu tempat untuk karate. Di saat saya sabuk coklat. Pertanyaannya kok bisa? Karena kan kalau Anda yang familiar dengan bela diri, orang yang punya kapasitas kapabilitas untuk membuka dojo dan melatih itu orang-orang yang sabuk kita. Nah, jawabannya adalah karena saya sinyalir guru-guru senpai saya itu melihat ada potensi diri saya untuk menjadi pendidik. Dalam hal ini ya menjadi seorang pelatih karate kan dalam poinnya di sini. Sehingga teman-teman, kenapa
saya punya potensi, kalau kita tarik ke belakang, ketika saya mengkaji kecerdasan diri saya, gitu ya, dengan cara saya punya 3 kecerdasan yang dominan. Kecerdasan yang dominan dari saya, yang pertama adalah linguistik. Saya punya kemampuan untuk mengolah kata paragraf dengan relatif singkat. Linguistik. Karena saya tahu bahwa saya punya dasar kekuatan yang tinggi di linguistik, saya berprofesi sebagai dosen, public speaker, mungkin siaran, dan seterusnya, dan penulis. Hal-hal yang berkaitan dengan mengolah kata, paragraf, kalimat. Yang kedua adalah saya tinggi dalam hal intrapersonal. Intrapersonal kesadaran diri, nilai-nilai, moral. Itu makanya saya menjadi pendidik. Kenapa? Saya akan punya insting ketika ada murid atau mahasiswa saya yang melenceng dari garis yang ditentukan, lalu saya kasih tahu. Seyogianya pendidik punya insting di sana, menurut saya. Lalu yang ketiga, saya punya kuat di kinestetik. Saya senang kegiatannya kinestetik. Makanya ketika kita berbicara kinestetik, ya ini olahraga ini karate berkombinasi dari sana, geraknya ada, jelas karate di sana. Kayak geraknya ada. Lalu saya melatih sebagai pelatihnya ada, gitu, dan seterusnya. Dan ternyata teman-teman semua tidak hanya di sini, ketika saya sudah mengenali potensinya. Saya ambil contoh yang lain. Pada masanya dulu gitu, setelah jadi pelatih karate gitu, saya menekuni silat. Saya menekuni silat gitu di sana, dan saya mendidik murid saya. Kalau di karate ini, ceritanya saya mendidik murid saya, ada satu murid saya yang dari ban putih, dia langsung ke hijau. Jadi harusnya di karate dulu tuh putih, kuning, dan hijau. Langsung ke ban hijau. Yang secara artinya, saya berhasil mendidiknya dengan optimal. Kenapa? Karena jalan way of life saya di sana. Lihat, ada ujian kenaikan tingkat di tahun 2013 dulu. Ini ketika saya waktu itu melatih silat di SMA 22. Ya, ada yang dari SMA sana. Saya dulu pernah melatih di situ ya. Ini adalah murid saya yang saya garis merah ya, di SMA 22. Perhatiin nilai-nilainya di grade dia. A, B, A. Bahkan ada yang A. Nomor 8 ini ada A. Kategorinya apa? Keterangannya apa? Keterangannya menjadi sangat memuaskan di sana. Jadi sangat memuaskan. Bisa Anda lihat. Poinnya apa? Ketika ada dalam hal ketika saya seorang pendidik, saya seorang dosen, saya menemukan yang menjadi kekuatan saya. Jadi murid saya pun menjadi optimal. Dan Anda pun dalam bidang apapun ketika menemukan bidangnya, dapat optimal lagi. Ini satu. Ini yang kedua, misalnya. Nama yang berbeda, ketika lihat nilainya atau IPK-nya, dia 2,7 dari yang tertinggi di bidangnya gitu ya. Dia tertinggi di bidangnya. Dalam artian gitu ya, ada keberhasilan. Bagaimana ketika menjadi dosen di situ? Ketika menjadi dosen belum saya tempat tampilkan di sini. Hanya saja kalau ada yang update di Instagram saya tahun 2020 ini, saya dapat apresiasi dari kampus SD Bagasasi sebagai dosen favorit di SD Bagasasi gitu ya. Kemudian ada staf favorit. Jadi dosen favorit ada saya dan Bu Fitra. Lalu untuk staf favorit 2020 saya. Oke, nah itu dia. Jadi kalau misalnya saya ulangi lagi, teman-teman semua di sini, kali ini kita membahas adalah bagaimana untuk mengenali potensinya. Cara mengenalinya adalah saran saya kenali dari kecerdasan menjemuk. Anda ada di bagian yang mana. Seandainya belum kira-kira bingung saya ada di bagian mana, dieksplor dulu kegiatan-kegiatan yang sudah Anda lakukan, tebal atau banyaknya di mana. Karena akan ada yang konsisten di sana, itu bisa jadi merupakan yang kuat di bidang Anda. Tinggal ditekuni. Oke, itu dulu kali 45 menit saya untuk berbagi kayaknya cukup. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan 32 orang yang ada di pertemuan malam hari ini. Kita ada 15 menit yuk. Bolehlah sampai setengah 9. Silahkan, adakah yang mau ditanya atau adanya kebingungan teman-teman di Zoom sama saya. Bapak Maria mau nanya. Kenapa? Kenapa Tadi yang asistenku? di tengah Bapak. Tadi yang di tengah Bapak yang pakai baju putih. Yang foto karate itu? Iya.
Iya, saya kan itu, saya ngelatih karate dulu. Oh iya. Ya Maria Yang cuma ini, mau nanya itu aja, Pak. Astagfirullahalazim. Iya, ini. Kan ada di sini ya? Zaman Iya kan? zaman orang meren. Iya. Mana? Maria Iya. ketawa dosa nggak ya? Ya Allah, maaf. Astagfirullahalazim. Ini zaman ketika saya lebih muda dari sekarang. Oke. Ya iyalah. Gitu. Makasih Mari, pertanyaannya Yang sungguh lain, berkualitas Pak. sekali. Iya. Makasih, Pak. Iya, Atas jawabannya memuaskan. memuaskan ya. Silakan teman-teman yang lain boleh. Puas banget sih mau untuk ketawa ya. Pas sebenarnya Maria tuh mau bukan gue bingung potensi Maria tuh sebenarnya apa? Ya itu, dideteksi Mar. Ya, Dideteksi. maksudnya Tadi Maria kan sendiri juga masih belum tahu gitu. iya, makanya deteksi dulu, Saya cari cuma tahu. ngomong doang. Oke, teman-teman yang lain silakan. Siap Bapak. Halo Pak, ini saya Dena. Oke, halo Den, gimana Den? Iya. Halo Pak, Ya. saya tadi agak telat sih Pak, yang mengenai tentang majemuk, kemampuan Oke. melihat kemampuan majemuk itu gimana Pak? Bisa dijelasin ulang nggak Pak? Oke. Ya. Jadi Oke. nanti ada kecerdasan majemuk namanya ya. Kenapa tadi saya mengangkat tentang kecerdasan majemuk, teman-teman? Saya lagi berbicara tentang konsep cerdas atau pintar ya. Persepsinya tinggal disamakan aja di masyarakat. Poinnya adalah semua orang punya kemampuannya masing-masing, ada keunggulannya. Saya motret pakai teorinya Howard Gardner di kecerdasan majemuk. Kecerdasan orang itu banyak. Saya ambil contoh tadi adalah Michael Owen. Michael Owen dominasi cerdasnya di bidang kinestetik. Gitu, di kinestetik. Kalau Michael Bay di visual spasial. Jadi imajinasinya oke, dia punya kreasi untuk membuat film gitu ya. Ini walaupun namanya sama Michael, tapi nggak bisa ditukar gitu. Nggak bisa ditukar. Nggak bisa, Michael Owen dipaksa sama orang tuanya, udah kamu jadi sutradara Transformer-nya aja. Seandainya Michael Owen jadi sutradara Transformer, maka kita tidak akan melihat lagi robot-robot yang berperang. Semuanya main bola robotnya, kan? Jadi si kecerdasan majemuk ini nanti perlu dikenali, karena itu nanti yang bisa menebalkan di kita. Oke, nanti itu yang menebalkan di kita, dan sehingga seandainya nanti sudah ketemu, ditebalkan, nanti kita bisa menjalani kehidupan dengan rumus yang saya bilang. Yang pertamanya adalah happy, yang keduanya adalah totalitas, yang ketiga expertise, kita ahli di bidang itu. Dengan demikian nanti uang datang. Itu jalan-jalan kehidupan. Sorry. Nah, makanya hati-hati terjebak kepada pola pikir yang uang itu menjalani kehidupan. Pola pikir yang demikian, analisa saya justru itu menyebabkan orang-orang berpikir, aduh cari uang itu susah ya, misalnya. Aduh, hidup tuh susah ya. Jadi yang ada malah jadi keluh kesah, hati-hatinya. Gitu. Dan gitu ya, dan gambarannya si multiple intelligence. Jadi ada apa aja kecerdasannya. Oke, siap Pak. Tadi. Oke. Boleh teman-teman yang lain? Boleh loh, silakan. Bapak, saya Vina mau bertanya. Halo Vin, gimana Vin? Gini Pak, saya kan pernah baca di suatu artikel, katanya kalau anak yang pintar matematika itu dikatakan pintar, tapi kalau anak yang bisa public speaking itu dikatakan cerdas. Gimana itu menurut pandangan Bapak? Terima kasih, Pak. Makasih Vin. Ya, makasih Vin. Nah, itu dia tadi si kesepakatan perlu diperjelas nih. Apa definisi orang yang berbicara, apa pintar dan cerdas? Kan gitu ya, misalnya kemungkinan ya, persepsi orang itu saya menduga ya, pintar itu dikategorikan dengan orang-orang yang lebih aktif, katakannya otak kirinya secara dominan. Jadi matematiknya jalan banget nih. Sedangkan orang-orang yang public speaking yang harus ada kreasi ataupun nilai-nilai dari otak kanannya disebutnya cerdas. Gitu. Kemungkinan itu ya, ada aktivasi otak yang dominannya berbeda. Gitu, Vin, ya. Semoga menjawab. Terus terima kasih Vina. Selanjutnya ada pertanyaan. Oke. Assalamualaikum Pak, maaf baru telat. Ya nggak apa-apa, indah. Terus santai aja. Terus ada Milen. Halo Milen. Hai. Bagaimana hubungan potensi diri dengan hobi? Gimana? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan potensi diri dengan hobi? Nah,
hobi ini bisa jadi yang merupakan bagian dari potensinya, blueprintnya, bisa jadi juga bukan. Lalu bagaimana cara mengeliminasi hobi yang merupakan potensinya? Hal-hal yang merupakan bagian dari potensi kita yang ada di blueprint badan kita yang dari Tuhan give ini, itu tuh tidak akan mudah cepat luntur. Jadi kita akan terus kuat di sana tuh. Bakal terus istilahnya tuh bakal apa ya? Seandainya pun kita ada jenuh, kita balik lagi. Gitu. Teman-teman nggak tahu, saya pernah cerita belum ya ke Anda di komunitas ini. Kemungkinan sih bukan, kemungkinan sih belum. Belum pernah cerita ya. Tapi yang saya ceritakan adalah saya tuh sudah mulai berbagi seperti ini dari tahun 2000. Dari tahun 2000 itu saya sudah senang berbagi seperti ini. Jadi saya pernah aktif di komunitas sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, masyarakat umum. Gitu. Apa yang saya lakukan? Dia berbagi seperti ini. Berbagi, sharing. Mengenai hal-hal yang saya pahami lalu sharing. Seandainya saya ada kejenuhan di bidang itu, ya menjadi seorang pendidik, menjadi seorang edukator, gitu. Berarti bukan way of life-nya saya. Tapi saya ternyata tebel di situ, tebel. Mau jenuh kemanapun liburan saya balik lagi ke situ. Ibaratnya kalau saya nggak berbagi tuh saya sakau gitu tuh. Kayak mungkin di darah saya tuh isinya tuh papan tulis, proyektor gitu ya, laser pointer isinya tuh kalau dilihat pakai mikroskop. Jadi ada pembedanya di sana, milennya. Seandainya yang disebut dengan potensi diri itu nanti akan terus kuat. Kalau hobi bisa jadi cuma selintas, udah nggak lagi, lepas. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain masih ada, masih boleh. Apabila masih ada, ya monggo silakan. Bila ada yang mau bertanya. Pak, maaf, Indri mau nanya. Siapa namanya nggak kelihatan? Indri. Indri, halo Indri, gimana Indri? Iya Pak, tadi kan sempat baca yang dari PPT Bapak. Kalau misalkan kita udah ngambil profesi jadi dokter bedah tadi. Tapi ternyata kelebihan kita itu di bidang fotografi misalkan. Itu tuh apa yang harus kita lakuin? Apakah kita harus meninggalkan yang di kelebihan bedah itu, terus mengasah kelebihan kita yang di fotografer, atau kita mengasah aja yang di bagian gimana sih? Gitu Pak. Iya, saya ngerti. Saya ngerti. Jadi maksudnya adalah gitu, kamu udah punya kegiatan profesi yang dijalani misal dalam bedah ya, tapi ternyata ada potensi kamu yang juga pengen kamu tebelin ya. Yang kamu sadarin potensi kamu gitu kan ya, kemungkinannya gitu ya. Nah, iya, Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi teman-teman, seandainya ada kegiatan kita yang mengasyikkan gitu ya, yang buat syahdu dan sebagainya, tapi kayaknya tuh ada bagian dari diri kita yang potensi kita yang pengen ditebelin lagi. Ini gimana caranya? Caranya adalah seandainya kemampuan manajemen waktu Anda sudah baik, tekuni barengan, paralel. Oke, karena masih bisa ya. Tapi seandainya nanti paralel dulu gitu. Kalau misalnya nanti, atau misalnya satu dulu, kalau misalnya belum mampu paralel, satu dulu yang dokter bedah dulu. Nanti seandainya dari dokter bedah, nanti sudah terkumpul pundi-pundi rupiah untuk menekuni lebih tebal yang ini, nanti bisa beralih pelan-pelan. Jadi tidak perlu dengan secara dari opini saya tidak perlu secara cepat, secara memaksa untuk berhenti bekerja lalu pindah ke sini. Enggak apa-apa gitu ya. Idealnya paralel aja jalannya. Gitu. Seandainya nanti pengen jalani satu-satu. Saya ambil contoh saya ya, diri saya nih saya. Kan yang merupakan way of life saya berbagi seperti saya menjadi dosen, dipanggil untuk ngasih pelatihan dan seterusnya, untuk berbagi intinya. Terus ketika way of life-nya berbagi, cuma secara rupiah, misalnya kita ngomongin dosen aja. Menjadi dosen sebulan, katakanlah, kalau mau hitung-hitungan rupiah, dapat berapa? Misalnya.
Tapi ternyata saya bisa mendapatkan dari bagian lain karena saya sebagai guru yoga. Saya ketika mendapatkan klien dengan paket yoga, itu bisa dapat sebulan gaji dosen, gitu, misalnya di situ. Jadi, dengan kegiatan paralel, kalau bisa sudah tekuni aja. Gitu. Nanti akan tercipta rumus yang HT, happiness, totalitas, expertise itu nanti. Ya, Indri ya. Begitu jawabannya. Ada pertanyaan di chat, saya baca dulu ya. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya. Saya belum mengerti dalam kecerdasan natural itu sendiri. Oke, jadi ada kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu ada naturalis salah satunya. Naturalis itu orang-orang yang dominan dalam hal-hal yang tentang alam, tentang flora fauna gitu. Poinnya di sana. Tadi saya udah dikasih. Kalau teman-teman nanti ada yang Bapak nanti pengen ngulang dong, misalnya ada apa aja tadi karakternya. Nanti kan saya rekam, lalu saya upload. Di video nanti pause aja, nanti di videonya Anda pause aja, terus Anda cermati. Ya, dibaca pelan-pelan. Ya, kurang lebih itu ya, tentang naturalis ya, yoga ya. Orang-orang naturalis itu, kalau saya ngambil contoh kayak pernah dengar Mbah Marijan, teman-teman? Di Yogyakarta, Mbah Marijan, dia pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah mau ya? Pernah teman-teman gitu ya. Itu kan beliau itu kan sebagai juru kunci di sana, sebagai juru kunci di gunung. Bagaimana dia menyayangi alam dengan begitu luar biasanya. Jadi orang-orang yang katakan begitu sadar ya tempat saya di sini. Ibaratnya bahwa kehidupan adalah sebuah mobil, sebuah kendaraan. Ibarat mobil adalah sebuah kendaraan. Kemudian dia sadar bahwa Tuhan menciptakan saya untuk menjadi setir. Ya udah, dia jadi setir gitu. Dia nggak usah sirik untuk menjadi ban, untuk menjadi spion, untuk menjadi klakson gitu ya. Karena dia sudah begitu senang menjadi setir. Lalu ada Anissa, baru bisa ngomongnya nggak apa-apa Anissa, tenang aja, santai. Ya, silakan teman-teman, mau ada yang bertanya lagi boleh, kalau ada yang di sekitarnya bising di chat boleh, kalau ada yang mau langsung juga boleh, monggo. Masih punya waktu beberapa saat lagi bila ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya foto lah, kalau nggak ada kita foto dong. Yuk, masih adakah teman-teman semua? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Nah, ini siapa? Farida. Ya, Farida. Halo Farida, kenapa? Saya mau cerita dulu ya, Pak. Iya, sok gimana? Gini ya, Pak. Jadi waktu sebelum masuk kuliah ya, Pak, sebenarnya Zahra tuh gak akan masuk ke perawatan gitu ya, Pak. Oke. Soalnya kayak Zahra tuh pengen jadi pengusaha gitu ya, Pak ya. Dia punya usahanya tuh masak-masak ya, Pak ya. Karena Zahra itu seneng banget masak-masak, pengen banget kuliahnya perhotelan gitu. Cuman orang tua Zahra tuh boleh gitu kan. Gak boleh kuliah tentang masak-masak gitu ya. Oke. Tapi Zahra tuh ya buka usaha. Semester 1 pulang lagi. Setiap pulang sekolah tuh Zahra tuh selalu belanja, selalu capek lah gitu. Tapi Zahra tuh enjoy jalannya, namun orang tua Zahra selalu bilang kayak gak boleh gitu-gituan, capek gitu. Memang kayak nggak dipenuhin sama orang tua kayak gitu ya, Pak ya. Kan hati Zahra tuh kayak kecil, terus kayak ih kenapa ya gitu. Padahal kan Zahra tuh cuma pengen gitu jadi kecil-kecilan kayak nganterin makanan gitu ke teman-teman Zahra, pokoknya gitu ya, Pak ya. Sampai bikin Instagramnya, bikin logonya kayak gitu lah Zahra teh. Terus tapi Zahra juga sekarang kuliah yang ngejalanin gitu ya, Pak. Cuman intinya Zahra hobi banget masak gitu. Menurut Bapak ya, Pak, Zahra sekarang harus gimana sih, Pak, gitu. Oke. Makasih Zahra sudah bercerita kepada kita semua. Nah, ini dia. Mengapa saya membentuk komunitas kayak gini, teman-teman? Karena saya yakin di generasi yang lebih muda dari sana, Anda butuh orang untuk diajak berbicara, diajak diskusi. Dan bisa jadi itu yang terjadi pada saya dulu ketika usia Anda, dan saya dulu bingung ngobrol sama siapa. Dan saya harapannya saya bisa memperbaiki generasi ke bawah ketika ada bingung ada orang untuk diajak berbicara semacam ini. Ya, makasih Zahra. Oke, alternatif solusinya gimana seandainya orang tua belum mengizinkan dan sebagainya.
seperti strategi tadi ya, seandainya nanti mau jalan aja, kita paralel dulu di sana. Nah, dalam hal ini, ketika sekarang Zara masih ke pending ya, masih ke pending untuk bisa berwirausaha bisnisnya. Maka apa yang bisa dilakukan pertama, salah satunya sambil jalan kuliah, pertama saran saya ngumpulin modal. Pertama, ngumpulin modal untuk nanti ke depan. Modal itu memang tidak harus selalu uang. Oke, sumber daya, wawasan itu menjadi modal Zahra. Jadi ketika kamu nanti belajar, terlepas dari kuliah, kamu bisa baca-baca artikel, ikutan komunitas di dunia maya gitu ya. Nabung uang bisa jadi untuk ikut pelatihan, karena kan nanti pelatihan ya misalnya. Kursus untuk bisa membuat bolu kukus berbentuk minion misalnya. Nah, nanti kan ada investasinya, ikut aja misalnya. Jadi strategi yang pertama terus berusaha paralel dulu, yang kedua seandainya memungkinkan Zara buat undang saya di komunitas ibu kamu ada. Oke, jadi misal saya nggak tahu ya, misal ibunya Zara aktif di komunitas tertentu, atau bolehlah RT, boleh RW, atau misalnya hal-hal atau organisasi yang bisa menghubungkan. Poinnya adalah saya pengen menjadi penyambung lidah generasi muda bahwa ada potensi yang bisa lebih dikembangkan. Ya. Jadi strateginya saya ulangi Zara, strateginya adalah tetap aja jalani di situ yang sekarang gitu ya, dengan perkuliahannya, nggak apa, karena bisa jadi gitu ya, ada pelajaran lain yang sedang bisa kamu, ada relasi lain yang bisa kamu jalin gitu ya. Bisa jadi nanti teman-teman Zara, seandainya kamu nanti sudah menjadi pengusaha ke depan nanti gitu ya, teman-teman di kampus yang jumlahnya ribuan itu adalah nanti dia pelanggan setianya Zahra Catering misalnya. Hal yang luar biasa. Jadi terus saja jalin relasi, silaturahim dengan baik, pelajari. Nanti pada cicil belajar, menabung, dan yang terakhir strateginya yang terakhir apa? Saat memungkinkan cari cara agar saya bisa ngasih presentasi kepada komunitas ibu-ibu. Oke, Zara ya, itu masukan saya. Boleh teman-teman yang lain? Makasih ya, Pak. Oke, masih ada Pak? Teman-teman yang lain? Boleh loh. Ada Kolbina ya? Halo, Kolbina nyimak, gabung akhirnya. Halo, Kolbina. Iya, Pak. Iya, kangen Kolbina nih. Mohon maaf, Pak, baru bisa ikut gabung. Iya, nggak apa-apa. Ayo, bergabung dengan kesatuan. Silakan, teman-teman yang lain. Ada yang bertanyakan, mau di-share, gitu. Oke. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Nanti ya, seperti biasa teman-teman, Anda sudah punya komunitasnya untuk berdiskusi. Seandainya nanti teringatkan ada sebuah pertanyaan, tanya aja ya di komunitasnya ya. Sudah sekitar 1 jam kita bersama, maka terakhir seperti biasa kita foto dulu. Oke. Yang mau diaktifkan kameranya, boleh dong diaktifkan dulu. Diaktifin dulu kameranya kalau mau ya, kalau mau. Tapi biasanya sih mau kalau foto-foto mah lah. Kak Maria, nggak apa-apa ya, Maria nyalain aja. Iya tuh Mar, biar kelihatan muka kamu Mar. Biar orang-orang Ya, tahu tapi siapa. mukanya lagi cemong ya. Mukanya lagi cemong. Gusti. Ada lagi nggak sih Pak yang model kayak Maria gini? Sabar ya Pak Romi. Iya, ntar saya lah pakai tato-tato lah. Ini macan tutul. Astagfirullah. Oke, tugas Maria adalah melakukan foto ya. Saya tugasnya bergaya ya sekarang ya. Oke. Oke, hitungan Maria ya, teman-teman ya. Nyalain kamera. Nyamain kamera kumaha ada kamu. Faridah, ada Rismayanti, ada Rina, ada Ingrid, Septin, Jovita Kirana, Jahra, Alina, Anissa, Hesti, Herli, Putri, sama Lutfi Muhammad. Mau nyalain kamera nggak katanya tuh? Enggak katanya. Enggak mungkin. Ya udah tuh. Sok tuh. Ya mau aja. Oke.
1, 2, 3. Udah. Oke. 1 page, 2 page, Mar, di kamu, Mar. Kasih. Mar, 1 page, 2 page di kamu, Mar. Oh, apa-apa? Ada 1 halaman, 2 halaman. Di sini ada 2 halaman nih. 1. Hah? Di kamu 1 ya? Masuk semua? Oh ya udah, kalau masuk 1. Di saya soalnya ada 2 di sini. Di saya. 1 ya? Di kamu, Tunggu. kelihatan? Oh iya bener, I see. Sorry I Pak. see. Wait. Ayo, harus ulangi lagi berarti. 2 Karena sih Pak, 2. karena Resti baru nyalain kameranya. Nah, kita foto lagi muka si Resti. Iya. Ayo, sama Diva baru masuk. Ayo lagi, Mar. Tunggu. Bentar, udah biasa nama perasaan jadi 1 ini. Jadi ini Maria nge-screen ini ya? Ya, sekali lagi aja. 1, Halaman 2, pertama, kedua. 3. 3. Oke, bentar halaman pertama dulu berarti ya? Ya, oke. Siap, 1, 2, 3. Udah ya halaman pertama. Oke, Bentar. halaman kedua. Tunggu untuk halaman kedua sekarang. Halaman kedua bergaya ya. 1, Oke. 2, 3. Sudah. Oke, makasih asisten. Makasih semua ya teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Tetap jalin silaturahim kita. Semoga bermanfaat. Saya Romi Muhammad Ramani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak warahmatullahi Ke. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.